Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 6, bagaimanakah kabarnya? Sehat ya? Tidak ada yang sakit? Untuk kali ini kita nanti akan mempelajari tentang pelajaran 8, yaitu tentang senangnya berakhlak terpuji. Tapi sebelum itu marilah kita berdoa. Kita tengadahkan tangan, ayo berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi ya, kita nanti akan belajar tentang senangnya berakhlak yang terpuji. Akhlak yang terpuji itu apa? Akhlak yang terpuji itu adalah akhlak yang baik. Ini nanti akan ada beberapa akhlak yang terpuji. Harapannya kalian nanti bisa menerapkan akhlak terpuji yang akan kita bahas ini. Oke ya, kita mulai akhlak yang terpuji yang nomor 1, yaitu berbaik sangka. Apa itu berbaik sangka? Berbaik sangka itu adalah menduga yang baik terhadap sesuatu. Kemudian berbaik sangka itu merupakan perbuatan yang terpuji, alias perbuatan yang baik. Kalian juga harus berbaik sangka, harus menduga yang baik terhadap segala sesuatu. Kita tidak boleh menduga yang jelek. Kemudian macam-macam prasangka atau macam-macam sangkaan itu ada berapa? Ada 2. Yang pertama yaitu husnudzon, yaitu berprasangka baik atau baik sangka yang kita bahas itu. Kemudian contohnya Ahmad memahami temannya yang tidak ikut bermain mungkin sedang sibuk. Jadi ketika Ahmad mengajak temannya bermain, kemudian temannya itu tidak ikut, maka Ahmad berprasangka baik terhadap temannya itu. Oh, mungkin teman saya sedang sibuk, saya tidak usah memaksakan untuk bermain. Nah, Ahmad ini merupakan contoh orang yang berprasangka baik atau orang yang husnudzon. Kemudian prasangka yang kedua yaitu suudzon. Suudzon itu adalah berprasangka yang buruk. Contohnya apa? Berprasangka buruk itu contohnya Imam itu sering terlambat ke sekolah. Kemudian Zaid itu berkata dalam hati bahwa Imam terlambat itu karena bangun kesiangan. Jadi suatu ketika ini seperti ini. Ada seorang anak namanya Imam. Imam ini ketika berangkat sekolah selalu terlambat. Kemudian Zaid itu bergumam, ya. Zaid itu berkata dalam hati, "Wah, ini Imam itu setiap hari datang terlambat, pasti bangunnya kesiangan." Nah, Zaid yang berkata dalam hati ini loh namanya berprasangka buruk atau suudzon. Karena belum tentu imam yang sering terlambat itu kalau bangun kesiangan mungkin membantu orang tuanya dahulu, atau mungkin di tengah perjalanan ada halangan yang membuatnya terlambat. Seperti itu. Jadi kita tidak boleh berprasangka buruk kepada seseorang. Itu namanya adalah prasangka buruk atau suudzon. Jadi yang boleh itu adalah husnudzon atau berprasangka baik. Kalau suudzon berprasangka buruk kita tidak boleh. Itu
Itu adalah berprasangka baik. Yang nomor 2, sifat yang terpuji lagi yaitu simpati. Apa itu simpati? Simpati itu adalah perasaan kebersamaan secara sosial hingga seseorang dapat merasakan perasaan orang lain. Jadi yang namanya simpati itu ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kalau orang lain susah, kita ikut-ikut susah. Kalau orang lain senang, kita ikut-ikut senang. Itu namanya pengertian dari simpati. Contoh simpati. Yang pertama, ketika ada teman yang mendapatkan musibah, kita merasa sedih. Contohnya, ada teman yang terjatuh dari sepeda. Itu kan mendapatkan musibah, maka kita ikut sedih, kita menolongnya. Bagaimana kok bisa terjatuh? Seperti itu ya, itu termasuk contoh simpati. Kalau yang tidak simpati, ketika ada temannya terjatuh dari sepeda, malah ditertawakan. Itu berarti tidak simpati. Itu ya, jadi kalau ada temannya yang mendapatkan musibah, kita merasa sedih. Kemudian contoh simpati lagi yang kedua, tidak menyuruh teman melakukan sesuatu yang kita sendiri tidak melakukannya. Jadi kita tidak boleh menyuruh teman melakukan sesuatu itu jika kita tidak melakukannya. Itu berarti kita tidak simpati kalau kita menyuruh teman yang melakukan sesuatu yang sesuatu itu tidak kita lakukan. Jadi sebelum kita menyuruh teman melakukan sesuatu, kita harus melakukan dahulu. Contohnya menyapu kelas. Kita jangan memerintah teman kita menyapu kelas kalau kita belum menyapu kelas. Seperti itu, ya. Itu contoh simpati. Kemudian contoh simpati lagi. Yang ketiga yaitu kita membantu orang yang sangat membutuhkan. Contohnya, teman kita ada yang tidak membawa alat tulis. Ya, memang lupa tidak membawa, kemudian alat tulis kita itu double, maka kita meminjamkan alat tulis kita kepada teman kita. Itu merupakan contoh simpati. Selanjutnya, kita itu harus menjadi anak yang mudah simpati kepada orang lain. Jadi kita ikut-ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, apa yang dirasakan oleh teman kita. Itu adalah beberapa contoh tentang simpati. Kemudian yang ketiga, sikap yang terpuji lagi, akhlak yang terpuji yaitu toleransi. Apa itu toleransi? Toleransi itu berasal dari kata toleran yang artinya membolehkan pendirian yang berbeda. Maksudnya bagaimana? Maksudnya toleransi itu adalah sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok masyarakat yang berbeda. Intinya, toleransi itu adalah tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Kalau ada orang lain yang melakukan sesuatu, kita tidak boleh melarangnya. Itu namanya toleransi, saling menghormati. Kemudian kita harus bersifat toleransi baik kepada siapa saja yang berbeda dengan kita. Jadi kepada siapapun yang berbeda dengan kita, baik itu teman kita, mungkin orang yang berbeda agama dengan kita, maka kita harus bersifat toleransi, kita harus saling menghormati, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Kenapa seperti itu? Karena kita itu hidup dengan bermacam-macam orang. Ada orang yang mungkin sabar, ada orang yang mudah marah, macam-macam orangnya. Makanya kita harus saling menghormati. Pikiran orang pun juga bermacam-macam.
macam, maka kita tidak boleh memaksakan pemikiran kita untuk dilakukan oleh orang lain. Itu namanya toleransi. Contoh toleransi sekarang. Yang pertama contohnya adalah kita menghormati teman yang berbeda pendapat dengan kita. Misalnya kita sedang bercakap-cakap dengan teman. Kemudian kita mengatakan A misalnya. Kemudian teman kita tidak setuju dengan A itu. Maka kita harus menghormati ketidaksetujuan teman kita itu. Kita tidak boleh memaksakan teman kita harus mengatakan A sama seperti kita. Itu merupakan contoh toleransi. Contoh yang kedua, tidak membuat gaduh di masjid saat ada orang yang sholat. Jadi kalau ketika kita berada di masjid, kemudian ada orang yang sholat, maka kita tidak boleh membuat gaduh. Kita harus diam saja, ya. Jangan mengganggu orang yang sedang sholat. Kemudian contoh toleransi yang nomor 3 adalah tidak ribut saat guru sedang menjelaskan pelajaran. Jadi saat guru menjelaskan pelajaran, kalian jangan berbicara sendiri. Sampai kalian jangan bercakap-cakap dengan temannya. Tapi sebagai wujud toleransi, kalian harus memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru kita. Itu beberapa contoh toleransi. Sekarang, sikap terpuji yang nomor 4 adalah hidup rukun. Apa itu hidup rukun? Hidup rukun itu artinya adalah hidup damai dan tidak bertengkar. Jadi kita itu hidup kan pasti dengan banyak orang, ya. Maka kita tidak boleh bertengkar, kita tidak boleh mengolok-olok. Itu namanya hidup rukun. Kemudian hidup rukun itu sangat dianjurkan oleh agama. Kenapa kok sangat dianjurkan? Karena kita itu diciptakan oleh Allah secara bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Contohnya di Indonesia ini saja, ada banyak suku. Mulai suku Jawa, suku Batak, suku Osing, suku Madura, dan lain sebagainya. Banyak sekali suku. Makanya kita harus hidup rukun. Kita tidak boleh bertengkar dengan suku-suku yang lain. Kemudian selanjutnya yaitu kita pasti membutuhkan bantuan orang lain. Kenapa? Karena kita itu sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial itu makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Kita pasti membutuhkan bantuan orang lain. Agar orang lain itu mau membantu kita, maka kita harus hidup rukun dengan orang lain tersebut. Itu. Selanjutnya, kita juga harus hidup rukun dan saling tolong menolong. Jadi hidup itu harus rukun, harus tolong menolong. Kalau ada temannya yang kesulitan, kita tolong. Kalau ada teman yang membutuhkan bantuan, kita tolong. Itu namanya hidup rukun. Kemudian contoh sekarang. Contoh hidup rukun yang pertama, berbicara yang baik dan tidak berkata kasar. Jadi kalau kita itu berbicara dengan teman kita harus berbicara yang baik-baik, jangan berbicara kasar. Karena kalau kita berbicara kasar, teman kita menjadi tersinggung, akhirnya bertengkar dan tidak rukun. Itu tidak boleh. Maka dari itu, kita harus berkata yang baik-baik. Contoh lagi, tidak egois. Apa egois itu? Mementingkan diri sendiri. Jadi kita itu jadi orang tidak boleh mementingkan diri sendiri. Harus mementingkan kepentingan bersama dulu. Contohnya lagi yaitu menghargai orang yang lebih tua.
Siapa orang yang lebih tua itu? Ya orang yang umurnya itu lebih tua dari kita. Mungkin kakak kita, mungkin orang tua kita, guru kita. Itu semua adalah orang yang lebih tua. Dengan orang yang lebih tua, kita harus menghargai agar nanti bisa hidup rukun. Itu adalah contoh hidup rukun. Sekarang sikap terpuji yang nomor 5 yaitu hormat dan patuh kepada guru dan kepada orang tua. Orang tua itu adalah orang yang memelihara dan membesarkan kita. Jadi orang yang memelihara dan membesarkan kita itu disebut orang tua, yaitu ayah dan ibu kita. Selanjutnya kalau guru itu adalah orang yang mengajar dan mendidik kita. Jadi setiap orang yang mengajar dan mendidik kita itu disebut guru. Guru itu tidak hanya di pendidikan formal saja, maksudnya tidak hanya di SD saja. Mungkin bagi yang sekolah dinia, itu guru di sekolah dinia itu namanya juga guru. Itu adalah pengertian orang tua dan guru. Kemudian kita harus hormat dan patuh kepada orang tua kita. Jadi dengan orang tua kita harus menghormati, dengan orang tua kita juga harus patuh, tidak boleh membangkang. Kemudian kita juga harus hormat dan patuh kepada guru kita. Selanjutnya yaitu terkait dengan contoh hormat dan patuh kepada orang tua. Yang pertama, meminta izin ketika berangkat ke sekolah. Coba kalian ketika berangkat ke sekolah selalu minta izin kepada orang tua apa tidak? Harus minta izin ya. Jadi berpamitan dengan orang tua, kemudian bersalaman dengan orang tua dan mencium tangan orang tua. Kemudian contohnya lagi yaitu mendoakan orang tua setelah selesai sholat. Jadi setiap selesai sholat kalian harus meluangkan waktu untuk mendoakan orang tua. Doanya bisa menggunakan bahasa Jawa, bisa menggunakan bahasa daerah manapun, bisa menggunakan bahasa Indonesia, bisa menggunakan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab ya yang biasanya itu Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Misalnya itu. Ya. Jadi setiap selesai sholat kita harus mendoakan orang tua. Yang ketiga yaitu membantu orang tua setiap hari. Misalnya menyapu, mencuci piring, mencuci gelas, mengepel lantai, dan lain-lain. Yang penting membantu apa yang di situ pekerjaan orang tua. Tentu kita membantu itu ya sekemampuan kita. Itu adalah contoh hormat dan patuh kepada orang tua. Sekarang yang contoh hormat dan patuh kepada guru apa saja? Yang pertama, memberi salam kepada guru jika bertemu. Jadi ketika kita itu bertemu dengan guru, kita langsung segera memberi salam. Jangan sampai didahului salam oleh gurunya. Kemudian yang kedua yaitu mendengarkan penjelasan dari guru. Ini ketika pelajaran berlangsung itu. Jadi kalau kalian itu diajar, dijelaskan pelajaran, maka kalian harus mendengarkannya. Itu merupakan bukti kalau kalian hormat dan patuh kepada guru. Kemudian yang ketiga, tugas dari guru dikerjakan tepat waktu. Jadi kalau kalian diberi tugas oleh guru, kalian kerjakan yang sungguh-sungguh dan dikumpulkan tepat waktu. Nah, anak-anak, itu merupakan beberapa sikap terpuji yang harus kita miliki. Kalian bisa kira-kira menerapkan sifat-sifat itu, kelima sifat itu? Pasti bisa ya, diusahakan setelah pelajaran ini nanti diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
hari. Sementara itu, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.